Saya ingin melanjutkan soal digitalisasi pemilihan umum yang saya sebut sebagai terbukanya potensi digitalisasi kejahatan pemilu. Maka saudara-saudara, ada baiknya kita ungkap saja beberapa kemungkinan modus operandi yang sebetulnya saya hanya menyimpulkan dari kejadian-kejadian yang dilaporkan berhari-hari ini. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa sebetulnya pemilihan umum 2024 memang layak disebut sebagai pemilihan umum terburuk yang pernah kita miliki. Persis seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lampau. Ada beberapa modus yang akan saya paparkan. Paparan ini mudah-mudahan bisa berguna untuk membuat kita memfokuskan diri pada beberapa fokus ketika melakukan pemantauan, memonitor, dan terlibat dalam proses penghitungan yang amat sangat lamban dan mencemaskan saat ini. Yang pertama sebetulnya adalah kemungkinan kejahatan pemilu atau kecurangan yang saya sendiri heran kenapa masih dilakukan, yaitu penggelembungan suara di satu TPS dengan angka total melebihi 102% dari DPT di TPS itu. Saudara, kita punya aturan untuk melebihkan secara nasional 2% dari seluruh jumlah pemilih di DPT. Dan ini diturunkan sampai ke TPS. Sehingga dengan demikian sebetulnya kertas suara di setiap TPS jumlahnya adalah 102%. 100 sesuai DPT dan 2% tambahan. Kenapa kita memerlukan tambahan itu? Karena dalam sistem pemilu kita itu dikenal apa yang disebut sebagai DPTB, Daftar Pemilih Tambahan. Daftar pemilih tambahan adalah para pemilih yang tidak ada di DPT tetapi memiliki dokumen kependudukan yang memadai dan ia datang ke TPS lalu kemudian mencoblos. Kedatangannya memang dibatasi, hanya boleh dari pukul 12 sampai pukul 1 ketika TPS tutup. Untuk merekalah kemudian cadangan itu disediakan. Artinya jika angka partisipasi di satu TPS 100%, maka masih ada kemungkinan 2% tambahan pemilih yang bisa mencoblos di TPS itu. Dalam kenyataannya, tentu pemilih tidak mencapai 100%, dan karena itu, cadangan buat DPTB itu sesungguhnya lebih besar dari 2%. Berulang-ulang ditunjukkan kasus dalam beberapa hari setelah pemungutan suara, bahwa ternyata ada beberapa TPS yang total pemilihnya amat sangat jauh di atas 102%. Saya berharap bahwa data yang sudah masuk ke KPU dan Bawaslu ini sekarang sudah diproses, diperbaiki. Barangkali sebagian menjadi bagian dari pemilihan suara ulang atau PSU dan yang lain diperbaiki karena kesalahannya ada pada sistem digital atau Sirekap. Itulah modus yang sesungguhnya tidak masuk akal. Sementara kita tahu bahwa pengamatan berbagai pihak saat ini amat sangat tinggi. Dikarenakan kompetisi yang sangat ketat, kita ketambahan satu kontestan yang resourcesnya sangat besar, terlibatnya luar biasa, namanya Joko Widodo. Saudara, sekarang kita masuk ke modus operandi yang kedua. Sama halnya dengan modus operandi yang pertama, modus operandi yang kedua ini amat sangat mengherankan masih dikerjakan, yaitu penggelembungan suara pada pihak tertentu, entah itu paslon dalam Pilpres atau caleg untuk DPRD, DPR RI, dan DPD, atau untuk partai, khusus untuk pemilihan legislatif DPRD dan DPR RI. Tetapi tanpa basis C hasil, artinya penggelembungan suara itu dibuat begitu saja dengan C hasil yang tidak mendukung. Ini juga pernah beredar buktinya dalam bentuk video yang ditunjukkan oleh satu orang warga dengan memperlihatkan menelusuri masuk ke satu provinsi, masuk ke kabupaten, lalu kemudian fokus pada pemilihan anggota DPRD kota atau kabupaten itu, lalu ternyata dalam rekap ada pemilih caleg dari partai tertentu, padahal di DPRD kota atau kabupaten itu partai itu tidak punya satupun caleg. Itu artinya ada suara siluman yang tiba-tiba seolah-olah adalah perolehan pencoblos para caleg, sementara nama calegnya sama sekali tidak ada. Ini yang saya maksud sebagai penggelembungan suara pada satu pihak tanpa basis C hasil. Sebetulnya ketika ini ditemukan, harus langsung serta-merta ini dibatalkan karena tidak masuk akal. Tidak mungkin ada kejadian semacam itu.
Saudara, 3 modus yang lain berbasis C-hasil. Dan ini yang sedang ditelusuri oleh berbagai pihak saat ini di mana-mana. Dan saya yakin baik partai-partai untuk pemilihan legislatif maupun tim pemenangan, terutama tim legal dan tim pengamanan suara untuk pasangan calon presiden, terutama pasangan calon presiden 01 dan 03 yang menganggap dirinya sebagai korban dari kejahatan pemilu atau kecurangan pemilu, saat ini sedang sangat intens melakukan penelusuran terhadap apa yang mau saya ceritakan ini. Modus operandi ketiga adalah penggelembungan suara berbasis C-hasil. Bagaimana caranya? Halaman 2 C-hasil dipalsukan. Artinya halaman 1 dan halaman 3 adalah halaman yang tidak palsu, tetapi halaman 2-nya palsu. Beberapa jaringan menemukan tanda tangan yang berbeda di halaman 1 dengan 2 atau 2 dengan 3 untuk nama yang sama. Baik nama orang-orang yang menjadi panitia pemungutan suara atau KPPS maupun saksi dari paslon. Saya bicara soal Pilpres. Maka jika ini terjadi, yang sebetulnya dilakukan adalah pemalsuan C-hasil dan dibuktikan dengan tanda tangan orang-orang yang sama tetapi berbeda. Menurut hemat saya, jika ini ditemukan dalam jumlah yang masif, dalam jumlah yang sangat besar, ini berpotensi untuk menjadi salah satu bukti terjadinya kecurangan atau kejahatan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Ini yang sedang dikerjakan oleh sejumlah jaringan sekali lagi, dan kita tunggu hasilnya dalam waktu dekat dikarenakan ini berlomba-lomba waktu dengan rencana penetapan oleh KPU. Modus yang keempat ini adalah memindahkan suara pemilih partai politik atau tanda gambar. Seperti kita tahu, cara memilih anggota legislatif di Indonesia ada 3. Memilih anggota legislatifnya saja, memilih anggota legislatif dan partainya, atau memilih partainya saja. Tiga-tiganya sah. Jika kita memilih calon legislatif, maka tentu saja suara kita akan dipantau oleh calon legislatif itu sampai dengan suara kita teramankan. Artinya, caleg akan memantau suara yang diperolehnya masing-masing. Yang seringkali tidak terpantau adalah suara pencoblos partai. Kelemahan ketiadaan pemantauan atau monitoring yang layak inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk memindahkan suara pemilih partai ke partai yang lain. Karena tidak beresiko. Pengaman atau pemantau dan pemonitor dari partainya tidak sigap untuk mengamankan suara partainya. Jika ini terjadi, maka bisa terjadi partai-partai tertentu mendapatkan penambahan atau penggelembungan suara yang diraihnya dari partai yang lain. Menurut saya sahih untuk mengatakan bahwa modus operandi ini juga tersedia. Terlebih-lebih saya punya pengalaman pribadi dengan Polmark Indonesia ketika mendapatkan lengkap hasil pemilihan legislatif 2019 per TPS dulu, ternyata di KPU tidak ada data pencoblos partai politik per TPS. Yang ada lengkap adalah dari mulai rekap kecamatan. Ini tentu saja mengundang pertanyaan yang sangat serius. Dan bagi saya, secara logis kita bisa duga bahwa praktek pemindahan suara pemilih partai sangat terbuka untuk terjadi. Dan terakhir, modus operandi yang kelima, saudara-saudara, yaitu adalah memindahkan suara tidak sah ke paslon atau ke caleg atau ke partai tertentu. Seperti kita tahu bahwa pemilih yang datang ke TPS itu terbagi suaranya menjadi 2. Ada yang suaranya dihitung sebagai suara sah, ada yang dihitung sebagai suara tidak sah karena berbagai sebab. Misalnya ada sobekan, atau sengaja mencoblos 3 paslon Pilpres sekaligus, atau mencoblos semua partai sekaligus. Dan jika itu dilakukan maka suara tidak sah. Suara tidak sah digabungkan dengan suara sah, itulah orang yang datang ke TPS, terdata dan di meja 1, yaitu meja di mana kita melakukan pendaftaran awal di TPS, semua data itu lengkap. Maka ketika memindahkan suara tidak sah ke paslon, ke caleg atau partai tertentu, tidak akan ada perubahan komposisi apapun. Yang berubah cuma tingkat partisipasi politik di TPS itu. Saudara, jangan lupa bahwa yang disebut tingkat partisipasi politik di Indonesia adalah jumlah suara yang sah, bukan jumlah orang yang datang ke TPS. Yang disebut sebagai golput atau orang yang tidak memilih dalam istilah sehari-hari adalah mereka yang suaranya tidak sah termasuk di dalamnya, dan mereka yang tidak datang. Karena itu
tingkat partisipasi menjadi bertambah ketika ada suara tidak sah yang dipindahkan ke paslon, ke caleg atau ke partai tertentu. Nah, inilah beberapa modus yang menurut saya perlu saya sampaikan, karena dengan mengetahui ini maka kita bisa sama-sama bahu-membahu melakukan pemantauan dengan waktu yang tersisa yang semakin terbatas sekarang ini. Saya mengatakan ini bukan untuk menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu sudah terbukti menjadi bagian dari kejahatan pemilu. Saya mengatakan ini tanpa maksud untuk menuduh partai tertentu sedang melakukan kecurangan atau kekuasaan sedang bekerja untuk memenangkan partai tertentu. Sekalipun itulah yang banyak beredar dalam pemberitaan, dalam banyak dugaan, dalam banyak diskusi publik saat ini. Saya hanya mengatakan ini untuk membuat kita menjadi bangsa yang awas. Semakin hari pemilu kita harus semakin berkualitas, dan salah satu bagian penting dari kualitas yang meningkat itu adalah kita, para pemilih, yang tidak hanya berhenti pada saat mencoblos, tetapi mengikuti seluruh prosesnya hingga akhir. Karena dengan cara itulah kita menyelamatkan pemilu, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan Indonesia, dan memenangkan masa depan kita. Mari menjadi bagian yang penting dari semua proses itu, dan saya sekali lagi yakin bahwa kalau bukan kita, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Saya Ayab Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.